Babak 967, biarkan Yang Maha Melihat meramalkan salah sekali. Bai Wei melihat batasan di atas lembah dan berkata, "Namaku Bai Wei. Saudara Wang, kamu datang ke sini berarti kamu pasti mengerti arti di balik kata-kataku." Wang Lin mengerutkan kening. Energi Yin tidak hanya masih berada di dalam tubuh Bai Wei, tetapi juga sangat kuat. Faktanya, hal itu sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Energi Yin yang padat ini seharusnya tidak muncul di dalam tubuh seorang kultivator. Itu cukup kuat hingga hampir menjadi padat. Dengan tingkat kultivasi Bai Wei, tubuhnya seharusnya tidak mampu menahan energi Yin semacam ini. Dia seharusnya sudah kehilangan semua tanda-tanda vital dan menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Pohon putih mekar, hitam dan putih terbalik. Saya mengerti sebagian dari apa yang dikatakan Saudara Bai." Bai Wei menghela nafas dan menunjukkan senyuman masam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Saya masih tidak bisa mengalahkan guru. Saya pikir saya punya waktu 3 bulan lagi sebelum bahaya sebenarnya. Dalam 3 bulan itu, kupikir aku bisa meminta bantuan Saudara Wang. Saya memiliki peluang 20% untuk melarikan diri, tetapi sayangnya, saya masih gagal melarikan diri dari rencana guru." Wang Lin mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. "Saudara Wang, awalnya saya tidak berpikir Anda akan menemukan saya secepat ini dan siap memberi Anda petunjuk besok, tetapi hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Saat ini adalah saat guru sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Begitu dia keluar, dia akan menyadari anomali itu dan datang ke sini. Sebelum guru tiba, apakah Saudara Wang bersedia mendengarkan sebuah cerita?" Bai Wei mengungkapkan senyuman pahit saat kebingungan dan kenangan memenuhi matanya. "Saya lahir di keluarga fana yang kaya di planet Tianyun. Tepat sebelum saya lahir, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan setelah saya lahir, cahaya itu menghilang. Baru setelah saya memasuki dunia kultivasi saya mengetahui bahwa lampu merah adalah yang sejati, dan jika Anda menghitung waktu lahir saya, itu adalah momen yang ekstrim. Itu adalah hari yang sangat langka yang hanya terjadi sekali setiap ribuan tahun. Saya kembali dan mencari. Setiap anak yang lahir pada hari itu telah meninggal dalam rahim ibu mereka selain saya. Jika laki-laki, setidaknya mereka akan meninggalkan mayat. Namun, jika itu perempuan, maka mereka akan menghilang, tidak meninggalkan apapun." Rasa sakit memenuhi mata Bai Wei saat dia melihat ke depan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. "Saya punya saudara perempuan, kami kembar. Ketika yang ekstrim mencapai puncaknya, terjadilah momen Yin yang ekstrim. Saya dilahirkan saat akan berubah menjadi Yin yang ekstrim. Meskipun adik perempuanku menghilang, dia menyerap sedikit Yin yang ekstrim itu. Dagingnya telah hilang, tetapi jiwanya memasuki tubuhku. Awalnya, semuanya damai dan jiwa adik perempuan belum terbangun, dia tetap tertidur. Jika keadaan tetap seperti ini, semua ini tidak akan terjadi. Ketika saya berumur 7 tahun, saya dibawa ke sekte nasib surgawi. Bakat saya sangat bagus dan saya berkultivasi dengan sangat cepat. Saya segera menonjol di antara murid-murid luar dan menjadi murid batin. Dalam sekejap mata, ratusan tahun berlalu dan saya mencapai tahap transformasi jiwa. Saya juga memperoleh kesempatan untuk melangkah keluar di antara murid-murid batin dan menjadi salah satu murid langsung guru di divisi ungu.
Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi saya secara bertahap menyadari betapa berbedanya saya. Aku juga mengetahui bahwa separuh jiwaku adalah milik adik perempuanku dan jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rencana awalku adalah meminta guru untuk membantu memisahkan jiwanya dan membiarkannya memasuki siklus reinkarnasi setelah dia terbangun. Bai Wei menghela nafas pahit, tapi segera ekspresinya menjadi ganas dan dia mengatupkan giginya. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Saya sedang berkultivasi dan jiwa adik perempuan saya akan segera bangkit. Kemudian Zhao Xingxia tiba-tiba muncul di hadapan saya dengan tingkat kultivasi jauh di atas saya dan melukai saya. Hal ini menyebabkan jiwa adik perempuanku semakin menyatu dengan jiwaku ketika dia hendak bangun. Hal ini memaksa saya ke dalam situasi menyedihkan di mana saya bukan laki-laki atau perempuan. Kebencian yang sangat besar memenuhi mata Bai Wei. Dalam keputusasaan, saya mencari bantuan guru, dan guru memberi saya metode keinginan ganda surgawi. Dia mengatakan bahwa setelah saya berkultivasi ke tingkat 9, saya dan saudara perempuan saya akan berpisah. Saya tidak pernah mengira guru akan berbohong kepada saya. Berkat metode keinginan ganda surgawi, kultivasi saya diharapkan meningkat pesat. Metode ini berfokus pada jiwa dan mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan saya. Namun, saya tidak mempedulikannya. Yang kuinginkan hanyalah membiarkan jiwa adik perempuanku kembali ke siklus reinkarnasi suatu hari nanti. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Ini juga terjadi saat Anda meninggalkan planet Tianyun. Saat aku tahu ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat, mata Bai Wei dipenuhi kesedihan dan dia merobek bajunya, memperlihatkan dadanya. Ada garis hijau dan garis merah memanjang dari masing-masing lengannya, dan kedua garis itu berpotongan di tengah seolah-olah merupakan dahan pohon. Lihat ini. Ini adalah hal misterius yang muncul di tubuh saya setelah mengolah metode keinginan ganda surgawi. Semua meridian di tubuh saya berubah setelah mengolah metode keinginan ganda yin dan yang. Saat ini, rasa sakit memenuhi wajah Bai Wei. Energi yin di dalam tubuhnya bergerak dan tanda aneh itu muncul sekali lagi. Setiap kali saya membicarakannya, tanda ini aktif dan energi yin di dalam tubuh saya meningkat pesat. Metode keinginan ganda yin dan yang berkembang dengan sendirinya, di luar kendali saya. Saya juga tahu bahwa perubahan ekstrim yang dilakukan oleh guru. Dia menggunakan mantranya untuk menyebabkan hari yang ekstrim yang sangat langka terjadi. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Saat saya tinggal di sekte takdir surgawi, saya perlahan-lahan mengerti. Budidaya guru telah mencapai hambatan. Dia tidak dapat melarikan diri dan telah dirasuki oleh iblis batinia ini. Saya hanyalah salah satu eksperimennya. Saya tahu bahwa guru sedang menunggu yin ekstrim mencapai puncaknya. Sama seperti hari yang ekstrim yang memiliki yin ekstrim instan, dia menunggu momen yang ekstrim dari yin ekstrim di tubuh saya. Saya juga tahu bahwa guru telah mencoba melakukan tragedi yang ekstrim ini beberapa kali sebelum dan sesudah saya. Namun, pada akhirnya, kupikir hanya akulah satu-satunya yang selamat. Wang Lin seperti tersambar petir saat mendengar kata-kata Bai Wei. Dia tersentak dan keterkejutan memenuhi matanya. Apa sebenarnya yin dan yang ekstrim ini, yang membuat Yang Maha melihat melalui semua ini untuk mendapatkannya? Wang Lin memandang Bai Wei. Berdasarkan intuisinya, dia mempercayai 70% perkataan Bai Wei.
Wajah Bai Wei menunjukkan ekspresi garang dan dia tertawa. Wang Lin, rencanaku gagal, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan guru. Dia pasti tahu bahwa aku mengetahui segalanya selama ini. Aku hanyalah seekor semut di hadapannya, dan tidak peduli seberapa keras seekor semut berjuang, aku tidak dapat membalikkan nasib. Bagaimanapun aku, semut ini, eksperimennya ini, akan melakukan sesuatu yang mengejutkannya. Saya tidak percaya dia dapat dengan jelas meramalkan gagasan yang tiba-tiba muncul di kepala saya ini. Wang Lin, aku tahu situasiku lebih baik daripada orang lain, tidak mungkin menyelamatkanku. Namun, sebelum saya mati, saya ingin mengambil yang ekstrim yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun, hal yang telah ditunggu-tunggu oleh Yang Maha Melihat, dan memberikannya kepada Anda. Wang Lin, apakah kamu berani mengambilnya? Bai Wei memandang Wang Lin, dan suaranya bergema hingga ke lembah. Kata-kata yang sama muncul di seluruh lembah dan memasuki telinga Wang Lin seperti sambaran petir. Apakah kamu berani mengambilnya? Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak bisa tidak merenung. Dia tidak tahu apa itu, tapi jika Olsir sangat memedulikannya, maka itu pasti penting bagi Olsir. Jika dia mengambilnya sekarang, dia pasti akan menghadapi kemarahan Sang Maha Melihat. Waktu hampir habis, guru akan datang kapan saja. Wang Lin, beri aku jawaban. Apakah kamu berani atau tidak? Bai Wei menunggu sejenak dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum masam sambil menggelengkan kepalanya dan bergumam, bisakah guru menghitung semua ini juga? Apakah dia menghitung bahwa meskipun saya menawarkannya kepada Anda tidak akan menerimanya? Dan bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan mengembalikannya kepadanya, guru. Apakah Anda benar-benar tidak pernah salah menghitung selama bertahun-tahun ini? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Saya tidak percaya Anda tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun dalam hidup Anda. Saat kata-kata Bai Wei masuk ke telinga Wang Lin, mata Wang Lin mulai bersinar terang. Tidak pernah meramalkan sesuatu yang salah dan selalu benar, itulah Maha Melihat yang sempurna. Seorang Maha Melihat seperti ini tidak memiliki kelemahan. Jika ada yang ingin melawannya, maka sebelum bertarung, mereka sudah dirugikan. Tapi, jika kamu membuatnya salah menghitung, lalu apa yang akan terjadi? Detak jantung Wang Lin meningkat pesat. The Olsir menghitung bahwa saya tidak akan berani menerimanya. Jika aku mengambilnya, dia pasti berniat membunuhku. Niat ini tidak akan bisa ditekan dan dia akan berusaha membunuhku saat itu juga. Pandangannya ke depan sangat mengejutkan, semuanya ada dalam perhitungannya. Untuk mengambilnya atau tidak, mata Wang Lin dipenuhi dengan perjuangan. Dia selalu bertindak tegas dan jarang ragu-ragu, tapi saat ini dia harus ragu. Lagi pula, mengambilnya berarti dia akan terdorong ke dalam keadaan sulit yang sulit untuk bertahan. Tetapi jika Wang Lin tidak mengambilnya, dia tahu persepsi bahwa Yang Maha Melihat tidak akan pernah salah akan terpatri dalam benaknya. Meskipun dia belum pernah berhadapan dengan Olsir dalam pertempuran, ini bisa dianggap sebagai konfrontasi di antara mereka. Jika dia tidak mengambilnya, maka kepercayaan dirinya terhadap Olsir begitu dia harus menghadapinya akan turun drastis. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Lin, dia pasti bertanya-tanya apakah itu semua termasuk dalam perhitungan Olsir. Jika dia melakukan ini, hati daunnya akan menjadi penakut. Apa perlunya membicarakan pemahaman karma, sumber energi asal, atau berjalan di jalur Dao?
Kultivasinya akan berhenti dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang pandangan jauh ke depan yang maha melihat. Saya seorang kultivator yang menentang surga. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir tentang bagaimana dia menantang surga di tanah roh iblis. Bagaimana mungkin seorang yang maha melihat bisa dibandingkan dengan surga? Bai Wei tidak punya niat baik. Sebelum mati, dia ingin menyeretku untuk menantang All Seer bersamanya. Dia ingin melihat yang maha melihat salah tentang seseorang sebelum dia mati. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu dia perlahan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Ada seberkas cahaya terbang melintasi angkasa di luar planet Tianyun. Ada seorang pria berjubah ungu di dalam sinar cahaya, dan wajahnya dipenuhi arogansi. Saya ingin tahu seberapa kecil tingkat kultivasi Lin sekarang. Sial, menurutku wanita-wanita di planet Feng Luan itu tidak akan sekuat itu. Mereka menindasku karena aku tidak punya saudara laki-laki yang bisa membantuku. Aku akan menemukan Lin kecil dan menangani gadis-gadis kecil itu dengan baik. Babak 968, satu jari untuk memotong nasib surgawi. Mata Bai Wei menyipit, lalu dia menatap Wang Lin dan mengangguk. Dia tetap diam. Saat waktu hampir habis, Bai Wei menarik napas dalam-dalam dan mengamati dunia di sekitarnya dengan penuh arti. Akhirnya, pandangannya memandang ke timur seolah-olah dia melihat kampung halamannya. Matanya menunjukkan kesedihan saat dia perlahan menutupnya. Saat dia menutup matanya, energi yin yang sangat padat meningkat secara drastis. Peningkatan ini sangat mengerikan. Saat ini, semua tumbuhan yang layu meledak menjadi debu. Suara berderak terdengar dan es muncul di sekitar dinding lembah. Energi yin surgawi keluar dari tubuhnya dan pusaran terbentuk di atas kepalanya. Pusaran ini dibentuk oleh energi yin, dan semakin besar seiring rotasinya. Energi yin meraung. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia diam-diam menatap Bai Wei. Pusaran itu berputar semakin cepat hingga membentuk badai. Seluruh lembah tertutup es. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang layu pun semuanya membeku. Meskipun batasan di mulut lembah tidak kentara, sekarang batasan itu telah hancur. Jika Anda melihat lembah dari luar, Anda bisa melihat hujan turun sekarang. Petir kadang-kadang menyambar seolah-olah langit sedang marah, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Air dalam jumlah besar mengalir dan berkumpul menjadi genangan air. Saat hujan terus turun, riak tak berujung muncul di genangan air. Namun, di tengah hujan badai kali ini, lembah ini seolah terputus dari luar. Seolah-olah ada penutup tak kasat mata yang menghalangi seluruh hujan. Hujan terhenti di luar lembah dan mengalir turun di sepanjang lapisan penutup ini. Saat hujan semakin deras, samar-samar Anda bisa melihat busur cahaya hantu di atas lembah. Cahaya hantu ini adalah hujan yang membuat penghalang di sekitar lembah terlihat. Pada saat ini, ketika energi yin di dalam lembah menjadi semakin kuat, bahkan penutupnya pun tidak mampu menahannya lagi. Sebuah celah terbuka di sampul ini. Saat retakan ini muncul, energi yin keluar. Meskipun tidak terlihat, hal itu menyebabkan serangkaian suara berderak yang menggetarkan langit. Sebelum hujan turun ke celah yang muncul di sampul, itu diubah menjadi es oleh energi yin. Saat energi yin naik ke langit, pemandangan yang sangat aneh terjadi. Kemanapun energi yin melewatinya, semua tetesan air hujan membeku. Dari kejauhan tampak seperti untaian mutiara yang bersinar terang setiap kali kilat menyambar langit.
Ini tidak berakhir di sini. Semakin banyak retakan muncul di sampulnya. Setiap retakan yang muncul memungkinkan lebih banyak energi yin keluar. Saat energi yin mengalir keluar, semakin banyak hujan yang berubah menjadi es. Sesaat kemudian, sampulnya hancur berkeping-keping. Ketika penutupnya pecah, sejumlah besar energi yin menyebar ke seluruh daratan. Saat ini, setiap tetesan hujan di sekitar mereka berubah menjadi es dengan lembah sebagai pusatnya. Hanya dalam beberapa saat, semua tetesan hujan telah berubah menjadi es. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh. Energi yin ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa itu agak tak tertahankan dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Duduk di hadapan Wang Lin, rambut Bai Wei bergerak tanpa angin. Pakaiannya mengeluarkan suara mengepak seolah-olah terkena angin. Energi yin di tubuhnya mencapai puncaknya dan tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh es biru tua. Dalam sekejap mata, es biru tua menutupi dirinya sepenuhnya. Kemudian mengembun di antara alisnya, berubah menjadi duri, dan menunjuk di antara alisnya. Tanda aneh muncul di antara alis Bai Wei. Tanda ini sama dengan yang dilihat Wang Lin yang dibentuk oleh pergerakan energi yin di dalam Bai Wei. Pada saat ini, tanda ini memancarkan cahaya redup. Setiap kali muncul, Bai Wei akan menunjukkan ekspresi menyakitkan dan sebagian energi yin di tubuhnya akan tersedot olehnya. Setiap kali melintas, es biru tua di sekitar Bai Wei menjadi lebih tebal. Tubuhnya perlahan berasimilasi dengan es hingga menjadi bagian satu sama lain. Saat tanda itu semakin bersinar, semakin banyak energi yin yang terserap ke dalamnya. Segera, bagian terakhir energi yin diserap oleh tanda tersebut. Tubuhnya bergetar dan segala sesuatu mulai dari leher hingga bawahnya menjadi es. Tanda di antara alisnya telah berubah menjadi ungu kehitaman, dan energi yin di dalamnya sangat mengejutkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Bai Wei mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakpuasannya, kebenciannya terhadap Yang Maha Melihat, kesedihan dan ketidakberdayaannya, dan semua perjuangannya melawan takdir. Juga ada sedikit kelegaan. Wang Lin tampaknya terpengaruh oleh raungan ini. Ekspresinya menjadi kompleks dan dia mundur beberapa langkah. Dia bisa memahami pikiran Bai Wei, itu adalah pembangkangan tersumpah, pemberontakan melawan Yang Maha Melihat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis pembangkangan. Raungan Bai Wei menyebar dengan gila-gilaan hingga puluhan ribu kilometer. Namun, aumannya diredam oleh hujan lebat dan guntur yang dahsyat. Olsir, aku menukar hidupku agar kamu salah sekali. Aku, Bai Wei, akan tertawa di dunia bawah. Saya bersedia menukar nyawa saya yang tidak berharga ini untuk membuat Yang Maha Melihat salah satu kali. Saat Bai Wei tertawa terbahak-bahak, tanda yang berisi seluruh energi yin miliknya mengalami perubahan yang aneh. Energi yin yang tak ada habisnya terkondensasi berulang kali saat pusaran berputar, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh tanda tersebut mencapai titik ekstrim, dan cahaya keemasan muncul di kedalaman pusaran tersebut. Semua energi yin berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Dalam sekejap, semua energi yin menghilang, meninggalkan titik emas bersinar yang melayang menuju Wang Lin. Tubuh Bai Wei tidak bergerak. Dia hampir kehilangan seluruh kekuatan hidupnya dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi ganas. Patung es abadi.
Patung es ini memancarkan aura penolakan dan keengganan yang kuat untuk dikendalikan oleh takdir. Titik emas melayang menuju Wang Lin. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan panas yang ekstrim dari titik ini. Sepotong yang ekstrim. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih titik emas ini. Pada saat ini, semua es di dalam lembah mencair dengan cepat, dan tak lama kemudian semuanya mencair. Rerumputan hijau dengan cepat tumbuh kembali dan tak lama kemudian lembah ini mengalami musim semi. Di luar lembah, semua tetesan air hujan yang membeku meleleh dan jatuh dengan cepat. Semua perubahan yang disebabkan oleh energi yin kembali normal. Saat tangan Wang Lin menyentuh yang ekstrim, waktu telah habis. Ada sebuah gunung di sekte nasib surgawi yang sangat aneh. Itu tampak seperti trisula raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan satu-satunya yang tersisa di atas tanah hanyalah 3 ujungnya. Cincin dengan 7 warna berbeda memancarkan semburan cahaya. Energi spiritual surgawi yang memenuhi area tersebut membuatnya tampak seperti alam surgawi. Olsir sedang duduk di ujung puncak gunung tengah. Dia mengenakan pakaian putih dan rambut putihnya bergerak mengikuti angin. Meskipun dia sudah tua, dia tidak merasa membusuk. Sebaliknya, seolah-olah dia telah menjadi seorang surgawi. Saat waktunya habis, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada banyak awan yang lewat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah matahari dan bulan terbalik di matanya sementara awan berubah dengan cepat. Seolah-olah waktu itu sendiri ada di mata yang maha melihat. Dia dengan tenang melihat ke bumi. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setiap orang mengejar umur panjang, untuk hidup sepanjang dunia, namun, berapa banyak orang yang mengetahui apa arti umur panjang ini? Untuk hidup sepanjang dunia, dunia selalu ada, jadi siapa yang berani mengatakan bahwa dunia setua dunia? Apa yang mereka kejar hanyalah ilusi, dan ini adalah penglihatan seekor semut. Aku, yang maha melihat, tidak berusaha untuk hidup selama dunia. Saya ingin nasib saya menjadi takdir surga. Saya ingin keinginan saya menjadi keinginan surga. Saya ingin dao surga bergabung dengan dao saya. Pandangan Olsir tertuju ke arah kota mata hantu yang jauh. Ada cahaya aneh di matanya dan dia bergumam, "Wang Lin, kamu berani." Dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke depan. Saat ini, badai terjadi di luar planet Tianyun. Ada gemuruh yang keras dan energi asal dunia yang tak ada habisnya berkumpul. Semua energi asal dari jarak puluhan ribu kilometer sepertinya telah menerima panggilan dan berkumpul seperti orang gila. Hampir dalam sekejap, jari raksasa muncul di luar planet Tianyun. Jari ini memiliki panjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Itu transparan, seolah-olah itu adalah keberadaan yang sangat halus. Energi asal yang tak ada habisnya berkumpul di jari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu sangat cepat, di luar imajinasi. Seolah-olah jari ini adalah lubang hitam tak berujung yang menyedot seluruh energi asal. Dalam sekejap, jari ini berubah dari halus menjadi hampir padat, bahkan sidik jarinya pun terlihat jelas. Tanda di jari itu seperti gunung dan ngarai. Perlahan-lahan turun menuju planet Tianyun. Jari ini terlalu besar, tapi itu bukanlah jari dewa kuno. Itu adalah mantra yang dibuat sendiri oleh Olsir. 1 jari untuk menembus takdir surgawi. Bab 969. Pendekatan.
Olsir adalah anggota kelompok tua aliansi, jadi dia secara alami mengetahui mantra yang kuat. Harus dikatakan bahwa ketika Yang Maha Melihat berada di puncaknya, bahkan yang terhormat Xuan Bao pun sangat takut padanya dan tidak berani dengan sembarangan menyinggung Sang Maha Melihat. Meskipun Olsir bukanlah yang terkuat di kelompok senior aliansi, bahkan anggota kelompok yang lebih kuat pun tidak ingin berada di sisi buruk Olsir. Semua ini secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya Sang Maha Melihat. Namun, Olsir sangat rendah hati dan tidak banyak orang luar yang mengetahuinya. Pada saat ini, jari yang terbentuk di luar planet Tian Yun perlahan menekan planet tersebut. Meski terlihat lambat, namun sangat cepat. Tekanan yang mengguncang surga menderu-deru di langit. Para penggarap di planet Tian Yun merasakan keagungan yang menakutkan turun ke dunia. Karena terlalu banyak energi asal yang terkumpul di depan jari, sebuah busur muncul di depan jari, dan menyentuh planet Tian Yun terlebih dahulu. Seluruh planet tampak berguncang dan gelombang besar terjadi di atmosfer seolah-olah ada kekuatan kuat yang bergerak di dalamnya. Energi asal ini tiba sebelum jari, bahkan menyebabkan sebagian planet runtuh dan segalanya menjadi bengkok. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia ketika jari itu mendarat di atmosfer. Suasana segera runtuh dan cahaya 7 warna menyebar ke seluruh area. Retakan dibuka secara paksa dengan jari. Retakan ini masih terus meluas dan menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Melihat dari bawah ke atas ke langit, seolah-olah jari itu telah menembus lubang di langit dan perlahan turun. Itu diarahkan ke lembah ribuan kilometer di luar kota mata hantu. Sebelum jari itu jatuh, tekanan yang tak terbayangkan turun dan bumi retak. Ekspresi semua kultivator yang mengira mereka telah mencapai sesuatu berubah, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani terbang untuk melihatnya. Ketika tekanan kuat menyebar, pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa langit dan bumi akan hancur muncul dari lubuk hati mereka. Awalnya, hujan menutupi langit di atas kota mata hantu dan gemuruh guntur bergema tanpa henti. Namun, pada saat ini, saat jari raksasa itu turun, semua awan tersingkir. Itu seperti tirai di ambang pintu yang dibuka. Bahkan kekuatan langit sepertinya harus memberi jalan bagi ujung jari ini. Awan tebal dan gelap tidak cukup cepat mengelak dan tersentuh oleh riak di depan jari. Itu meledak dalam sekejap dan menerangi langit dengan sejumlah besar petir. Kilatan petir ini bergerak seiring dengan riak-riak ini dan menyebar ke seluruh langit. Mereka membentuk pemandangan yang sangat cerah dan indah yang tak terlupakan di mata semua orang. Guntur hebat bergema di langit. Saat jari raksasa itu turun, seolah-olah langit akan runtuh. Wang Lin berdiri di dalam lembah dan melihat jari yang perlahan turun dari langit dengan ekspresi suram. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang keluar dari jarinya, itu adalah Yang Maha Melihat. Mantra macam apa ini? Wang Lin memegang yang ekstrim di tangannya. Saat itu jatuh ke tangannya, dia merasakan surga menentang manik di dalam jiwa asalnya bergetar. Karena tidak ada waktu untuk memikirkan tentang perubahan pada manik yang menentang surga, Wang Lin memasukkan yang ekstrim ke dalam tasnya dan kemudian menatap jari raksasa yang turun dari langit. Jari ini terlalu besar. Itu memancarkan cahaya 7 warna dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa henti. Retakan muncul di angkasa saat turun menuju Wang Lin. Tekanan yang tak terbayangkan turun dari langit dan berkumpul di sekitar Wang Lin. Yang Maha Melihat, Wang Lin mengerutkan kening dengan ekspresi muram.
Kemudian tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah barang muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan King Sui padanya, sebuah kristal untuk menggunakan panggil hujan. Tanda seru. Saat itu, King Sui mengatakan bahwa ada 3 kegunaan Summon the Rain yang tersegel di dalamnya. Pemanggilan hujan yang dilakukan King Sui bukanlah hal biasa. Wang Lin belum menggunakannya sehingga dia bisa menyimpannya sebagai kartu as untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun, inilah saatnya untuk menggunakannya. Jari raksasa itu perlahan turun dan menyerang Wang Lin. Gemuruh keras bergema, dan tekanan dari turunnya menyebabkan bumi hancur sekali lagi. Bahkan kota mata hantu pun terpengaruh. Sebagian besar temboknya runtuh dan tangisan terdengar dari kota. Saat ini, terdapat sebuah planet yang jauh dari planet Tianyun, namun masih dalam pengaruh planet Tianyu. Itu adalah planet budidaya bernama Dalou. Hanya ada satu sekte di planet ini, dan sekte ini disebut Sekte Pedang Dalou. Sekte Pedang Dalou menempati sebagian besar planet ini dan menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Itu jauh lebih besar dari Sekte Nasib Surgawi. Ling Tianhou bersedia membayar harga saat mendirikan Sekte Pedang Dalou, jadi skalanya sangat besar. Pegunungan yang dipenuhi energi spiritual ada di mana-mana di Sekte Pedang Dalou. Ada banyak paviliun dan ada menara monumental di setiap jarak tertentu. Ada total 999 menara. Seolah-olah mereka dibentuk untuk membentuk formasi raksasa. Ada sebuah menara di antara mereka yang sangat unik baik tampilan maupun tingginya. Menara ini sangat tinggi, setidaknya 10 kali tinggi menara lainnya. Ketinggiannya seolah menembus langit. Sekalipun Anda berada sangat jauh, Anda masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari menara ini. Di puncak menara ini terdapat pedang suci Ling Tianhou. Keempat pedang asal bersinar saat mereka membentuk mulut dan berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang ganas menyebar dari menara, menyebabkan planet Dalou dipenuhi dengan niat pedang yang mengejutkan. Menarik. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan rasa dingin di dalamnya. Ada senyuman di wajahnya. Berapa kali guru mengkhianati muridnya. Orang tua ini paling suka menonton momen All-Seer ini, namun, Wang Lin ini adalah anggota Vermilion Bird Series. Bahkan para tetua aliansi harus merenung ketika bertindak melawan anggota seri burung Vermilion. Lagi pula, tidak ada yang mau memprovokasi mantan penguasa sistem bintang kekosongan cemerlang, 4 sekte ilahi. Lupakan, Wang Lin, jika kamu bisa menahan satu mantra dan tidak mati, orang tua ini akan membantumu. Ling Tianhou tersenyum. Hal favoritnya adalah menimbulkan masalah bagi All-Seer. Bab 970. Patah jari. Saat jari itu jatuh, bumi ambruk dan runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh guntur bergema dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan itu terus meluas hingga lembah itu terbelah menjadi beberapa bagian. Semakin banyak retakan yang muncul, dan dalam sekejap, lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak menjadi debu karena tekanan tersebut. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi reruntuhan. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun, itu disingkirkan dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Debu ini bergerak seperti ular piton yang sedang ditahan. Saat ini, 7 orang terbang keluar dari kota mata hantu, termasuk Chen bersaudara.
Keterkejutan memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar ketika melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang keluar dari jari menerangi malam. Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di kota mata hantu. Saat mereka meraung, pilar cahaya keluar dari pusat kota. Terdengar suara gemuruh yang keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Ia terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun, di bawah tekanan jari raksasa itu, kecepatannya melambat dan sejumlah besar retakan muncul di seluruh kota. Kota mata hantu berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua di kota mata hantu merasa tertekan karena terjebak dalam bencana seperti itu tanpa alasan, namun tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang dapat melihat bahwa jari raksasa itu milik penguasa sebenarnya dari planet Tian Yun, Sang Maha Melihat. Yang Maha Melihat ingin membunuh Wang Lin. Chen bersaudara saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Setelah merenung sebentar, Tuan Yi Chen mengatupkan giginya dan menyerang ke arah jari raksasa itu. Cahaya 7 warna menutupi langit. Bahkan jika Anda berada jauh, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Lagi pula, jari ini terlalu besar. Tuan Yi Chen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertarungan antara penghancur nirwana dan penggarap pembersih nirwana. Jika dia melewatkan ini karena rasa takutnya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, seorang pemuda berjubah hitam. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno dan menyerang ke depan. Adapun orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yi Chen bergerak maju, dia melihat pemuda berbaju hitam. Dia terkejut dan berpikir, penguasa kota-kota mata hantu punya nyali. Wang Lin membuka tangannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei yang terbungkus kristal es tidak jauh dari situ. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra Olsir. Kristal panggil hujan melayang di depan Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap air yang seolah-olah berputar mengelilingi kristal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jari yang semakin besar dan dekat sampai dia bisa melihat dengan jelas sidik jarinya. Ketika jari itu jatuh dari langit seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat Wang Lin berkata, "Panggil hujan," sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun mustahil untuk melihat penampakan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah hantu King Sui yang tertinggal di dalam kristal. Hantu King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk kristal di depan Wang Lin. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya cemerlang melesat ke arah jari raksasa yang turun menuju Wang Lin. Ketika mendekat ke jari, kristal itu mengeluarkan semburan cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya ini sangat kuat, dan jika manusia melihatnya, mata mereka akan membusuk dan mereka akan mati. Bahkan jika seorang kultivator melihatnya, mata mereka akan perih. Jika budidaya mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Bahkan dengan tubuh dewa kuno Wang Lin, matanya terasa sakit saat melihat cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun, Tuan Yi Chen, yang sedang menonton dari kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya,
dan langsung terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembus dirinya. Karena ketakutan, dia dengan cepat memutar energi asal di dalam tubuhnya dan baru pulih setelah beberapa saat. Adapun penguasa kota mata hantu, pemuda berkulit hitam, tingkat budidayanya lebih rendah daripada Master Yi Chen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengerang sedih dan dengan cepat mundur dengan mata terpejam. Air mata keluar dari matanya, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar botol pil muncul. Dia menelannya dan kemudian menutup matanya untuk berkultivasi. Tapi akal sehatnya masih menyebar untuk mengamati pertempuran ini dengan cermat. Saat kristal itu bersinar terang, kristal itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 30% menghilang, 30% kristal yang hilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Begitu turun, tetesan air hujan terus menyebar. Dalam sekejap, ada banyak tetesan air hujan di hadapan Wang Lin. Hantu King Sui melambaikan lengan bajunya dan kemudian tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum menyerang jari raksasa itu. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dengan gila-gilaan dan memasuki setiap tetesan hujan. Ledakan yang mengguncang surga bergema di seluruh planet Tian Yun saat tetesan air hujan yang tak berujung bertabrakan dengan jari yang turun dari langit. Bang, 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 bang. Gemuruh tak berujung bergema di langit. Jari raksasa itu benar-benar berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun, cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan air hujan mengenai jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekan lebih cepat. Seolah segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan dihancurkan tanpa ampun. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan jari itu tiba-tiba menyentuh kristal panggil hujan. Tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke arah kristal sambil berteriak, "Panggil hujan." Kristal itu meledak, dan saat pecah, hantu King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan. Ia memasuki kristal saat ia pecah dan berubah menjadi lebih banyak tetesan air hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan, semuanya mengembun menjadi satu tetes hujan. Tetesan hujan ini mengeluarkan cahaya merah dan sedikit sentuhan alam ji. Itu langsung bertabrakan dengan mantra All Seer. Saat mereka bertabrakan, tetesan hujan merah mengeluarkan aura ganas dan secara tak terduga membentuk pusaran. Pusaran yang berputar bertabrakan dengan riak 7 warna di luar jari. Riak 7 warna itu segera runtuh tetapi kemudian berubah menjadi 7 naga dengan warna berbeda yang melingkari jari dan meraung seperti orang gila. Setelah memecahkan riak 7 warna, tetesan hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim oleh All Seer. Gemuruh, 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 gemuruh. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit menuju Wang Lin seolah ingin menghancurkan seekor semut. Namun, ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Ia masuk lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemudian tiba-tiba benda itu roboh dan menimbulkan badai di dalam jari tersebut. Saat jari itu ditekan, Wang Lin menjadi murung. Dia merasa seperti langit runtuh, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Yang Maha Melihat bahkan tidak menanyakan yang ekstrim kepadaku. Ada yang lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertarungnya tidak berkurang.
Matanya berbinar saat dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah pecahan seukuran tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini dihadiahkan kepada Wang Lin oleh Master Flamespark setelah Wang Lin mencapai prestasi besar bagi Alhaven. Saat jari raksasa itu turun, hembusan angin kencang muncul seolah ingin memusnahkan nyawa Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Area di sekelilingnya sudah ambruk, dan sekarang semakin ambruk. Di bawah gemuruh yang menggelegar, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya pantang menyerah saat dia meraung dan tangan kanannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh hingga secara tak terduga menjadi sebuah benua. Sekilas, benua ini seakan terbentang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa itu. Jari itu langsung menekan pecahan alam surgawi. Gemuruh keras menyebar ke seluruh planet Tian Yun, memicu gelombang kejut di bumi. Sepertinya seekor naga bumi sedang bergerak di bawah tanah. Retakan dalam jumlah besar muncul di pecahan alam surgawi. Namun, pecahan alam surgawi tidak runtuh. Jarinya terangkat, dan saat hendak menekannya lagi, kekuatan di dalam kristal panggil hujan tiba-tiba meledak. Untaian cahaya memancar keluar, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk lampu merah. Itu penuh dengan lubang, menyebabkan energi asal yang sangat besar di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari terangkat, jumlah lampu merah bertambah. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan roboh. Saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin saat tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.